Shalom saudara, belakangan ini kita banyak mendengar istilah ASMR yang dipakai oleh YouTuber di media sosial. Apa itu ASMR? ASMR merupakan singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response. Secara sederhana, saya bisa menjelaskannya seperti ini. Itu adalah rangsangan terhadap panca indera kita, khususnya audio dan visual, terhadap suara-suara yang biasanya itu berulang tetapi sangat lembut, misalnya saja seperti bisikan, orang membuka buku, atau seperti yang saya rasakan saat ini, saat saya berada di puncak gunung, yaitu titik-titik air hujan. Dan itu membuat perasaan saya menjadi lebih tenang. Biasanya ASMR memang dipakai bisa untuk mengkonseling orang, bisa dipakai untuk menterapi orang agar dia bisa lebih tenang, tidak panik. Dan bagi orang yang susah tidur, ASMR juga sangat berguna. Oleh sebab itu ketika orang susah tidur menyaksikan video ASMR, rasanya sungguh luar biasa. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang sedang tidur. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas lagi. Karena dikatakan begini, for he grant sleep to those he loves, atau he gives his beloved a good sleep. Dia memberikan tidur nyenyak bagi setiap kita. Oleh sebab itu menurut saya ASMR yang terbaik itu kalau datang dari Tuhan sendiri dan kita memiliki hati nurani yang bersih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bagaimana kita dapat membangun pribadi yang diperbaharui? Itu menjadi tema tahun di 2021 bukan? Nah, pada bulan Februari kita akan melihat subtema The Power of Love, kuasa kasih. Kita sungguh-sungguh mengalami satu pembaharuan dari dalam, itu karena kasih. Kita diselamatkan juga karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kuasa kasih-Nya kita diampuni, kita diterima, kita dipulihkan. Nah, bagaimana dengan reaksi dari kita? Karena kuasa kasih Allah juga, kita mau melayani, kita mau mengampuni orang lain, kita mau menjadi berkat, kita bahkan mau berkorban bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukankah firman Tuhan berkata Allah itu adalah kasih? Dan biarlah Allah yang adalah kasih, yang ada di dalam kehidupan kita, boleh sungguh-sungguh membawa kehidupan kita memiliki satu warna kehidupan pribadi yang diperbaharui dari kasih kepada kasih berikutnya. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Bila hari ini kita mau bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bersama-sama mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang memberkati setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita,
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari bersama-sama kita katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Katakan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi kita mau katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti. Sekali lagi katakan, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari yang bersuka kita sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Tetap bertepuk tangan bersuka cita memuji Tuhan kita. Engkau Tuhan kekuatan di dalam hidup kami. Hanya padamu-Lah kami berharap, haleluya. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang diurapinya. Katakan bersama-sama, orang yang hina Dia tegarkan. Katakan orang yang miskin, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Sama-sama kita katakan, Yesus rela daya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya.
adalah kekuatanku. Katakan, Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang diurapinya. Katakan, orang yang hina Dia tegarkan. Dengan iman katakan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia pun angkat. Sebab Dia Tuhan yang adil. Dia Allah yang adil. Dalam perbuatannya selalu setia akan. Mari sama-sama kita serukan. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak. Sekali lagi katakan, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak. Agar nyata bahwa kami anak. Sekali lagi katakan, agar nyata bahwa kami anak Allah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, mari bersama-sama kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Mari semuanya bertepuk tangan bersuka cita bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau yang selalu dekat dengan kami, bahkan selalu tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Tetapi biarlah kami mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kami, khususnya untuk bangsa dan negara kami yang banyak masalah belakangan ini. Tetapi kami percaya Engkau ada di atas bangsa ini, Engkau yang memelihara bukan hanya setiap rakyat, tetapi juga setiap pemimpin yang ada. Engkau sanggup mengubah kebijaksanaan, Engkaulah yang membuat mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat, jika mereka sakit Tuhan, Engkau sendiri juga akan rawat, jamah, baik lewat tangan-tangan para medis yang ada maupun secara adikodrati, karena kesembuhan itu datang dari Engkau. Bagi kami yang berdampak secara ekonomi, kami percaya hikmat yang datang dari Engkau membuat kami tetap survive. Bahkan bisa jadi kami justru bounce back, memantul lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberi kami kesetiaan untuk tidak meninggalkan ibadah kami, tetapi tetap setia meskipun melalui daring. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati setiap kita. Bila firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Biarlah bibir kami memegahkan akan Engkau, meninggikan Engkau Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari gereja Tuhan, sekali lagi kita mau katakan haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Sungguh Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kasih-Mu nyata Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh beribadah online. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami akan perhatikan apa yang Tuhan sabdakan pada saat ini supaya kami sungguh-sungguh memiliki pola pikir seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kami boleh terarah, tertuntun seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti isi firman Allah dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh melakukannya. Dalam nama Yesus kami siap terima nasihat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, ada pepatah berkata bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah itu mau mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa kalau beberapa orang itu bisa sepakat melakukan sesuatu. Harus kita akui, kekuatan lidi 1 batang berbeda dengan lidi 100 batang, itu udah pasti. Nah jadi saudara, kita katakan kalau kita bisa bersatu, kita bisa sepakat, maka ada kekuatan yang luar biasa terjadi di sana. Nah, saya temukan saudara, dampak dari kesepakatan itu, atau kekompakan itu, atau kesatuan itu menghasilkan ada 2 kekuatan. Yang pertama adalah hal yang positif, yang kedua adalah yang negatif. Jadi ada 2 kekuatan, yaitu pertama positif, dan yang kedua negatif. Kita lihat yang negatif dulu. Ya, contoh saudara bisa baca nanti di dalam Kejadian 11. Itu ada beberapa orang, atau banyak orang, sepakat membangun menara Babel. Mereka bakinya dengan kekuatan itu membangun menara dan itu membuat Tuhan murka. Akhirnya diacak-acak bahasa mereka dan terjadilah proyek mereka itu berhenti karena Tuhan tidak suka. Ini negatif. Contoh lagi, ada sekumpulan orang-orang pemerintahan Media Persia pada waktu itu zamannya Darius sepakat untuk menghancurkan atau membuat Daniel karirnya itu berhenti. Ini negatif saudara. Banyak contoh-contoh di Alkitab, beberapa orang sepakat dan ternyata kekuatannya luar biasa. Tidak bisa dipandang enteng, tapi negatif. Tapi juga saudara kita temukan ada orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan sepakat dan kuasa Tuhan pun terjadi luar biasa di sana. So bisa baca nanti Yosua pasal 6. Bagaimana orang-orang Israel sepakat mengelilingi tembok Yeriko. Mereka orang-orang diurapi Tuhan dipimpin oleh Yosua. Dan akhirnya apa? Pada hari yang ke-7 waktu mereka bersorak-sorai, sepakat di sana, tembok itu pun langsung rontok semua saudara. Banyak sekali yang terjadi di sana saudara ya, anak-anak Tuhan juga dalam Kisah Rasul, Paulus dan Silas menyembah, mereka sepakat. Begitu mereka menyembah, urapan Tuhan terjadi, penjara itu pun digoncang oleh kuasa Tuhan. Nah, jadi lihat saudara ya, kalau kita bisa sepakat, bisa kompak, bisa bersatu, maka ada satu kekuatan yang luar biasa terjadi di sana. Saya berharap biarlah yang positif itu yang terjadi dalam hidup kita dan gereja kita. Nah hari ini kita akan belajar saudara bagaimana kekuatan, kesepakatan, kekompakan dan kesatuan itu. Nah karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Yang pertama, apa itu sepakat?
Apa itu sepakat? Saudara, saya temukan saudara, sepakat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu symphoneo. Artinya harmonis, bersamaan, kompak, dan setuju. Symphoneo. Kalau dalam bahasa sekarang kita sering kenal, itu simfoni. Ya. Kalau simfoni pasti kita pahamlah. Kita begitu mendengar kata simfoni, mungkin muncul di benak kita bagaimana ada satu paduan suara atau orkestra di mana mereka dengan alat musik yang banyak dan lengkap, mereka bisa menaikkan atau melantunkan satu lagu yang luar biasa. Saudara perhatikanlah, katakanlah kita ambil contoh masalah simfoni ini, musik orkestra. Perhatikan di sana saudara. Apakah mereka itu menaikkan atau melantunkan satu lagu dengan satu jenis alat musik yang sama semua? Tidak. Di situ ada piano, ada gitar, ada biola, alat musik lengkap saudara. Jadi kalau simfoni itu bukan berbicara tentang kumpulan alat musik yang semua sama, nadanya sama semua dan mereka jumlahnya banyak, tidak. Ini berbeda-beda. Masing-masing punya karakternya sendiri, masing-masing punya bunyinya sendiri, tapi mereka sehati sepakat melantunkan satu lagu. Keberbedaan itu justru membuat tampilan mereka menjadi luar biasa. Jadi kalau dikatakan symphoneo atau simfoni bukan kumpulan orang-orang yang seragam semua satu suku, seragam semua satu wilayah, tidak. Kita ibarat gereja, kita simfoni. Berbeda suku, berbeda kulit, latar belakang, pendidikan, tapi kita bisa sepakat menyembah Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kalau dikatakan simfoni adalah kumpulan dari hal-hal yang berbeda, orang-orang yang berbeda, tapi sepakat sehati di sana, sehingga akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang indah dan luar biasa. Itu namanya sepakat. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Bagaimana untuk bisa sepakat seperti itu, Pak? Bagaimana untuk bisa sepakat seperti itu? Ada dua. Yang pertama harus satu visi. Mari buka Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Untuk bisa menghasilkan satu kesepakatan, kekompakan, dan kesatuan, yang pertama adalah harus satu visi, satu misi, atau satu hati. Contoh, misalkan kita sepakat besok jam 10 pagi kumpul di gereja ini. Nah, kalau kita sudah sepakat, maka saudara mau datang dari Kenjeran, dari Surabaya Timur, Surabaya Utara, tepat pasti jam 10 sudah sampai di sini. Itu namanya sepakat. Tidak peduli engkau berangkat jam berapa, jaraknya berapa, tapi yang jelas jam 10 sudah sampai di sini. Itu namanya sepakat. Ya. Yang nggak sepakat itu adalah sudah dibilang jam 10, datang jam 11, itu nggak sepakat. Jadi saudara, kalau ingin sepakat, yang pertama kuncinya adalah harus satu visi, satu misi, dan satu hati. Yang kedua, mari buka Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Ini penting karena juga menyangkut tema kita, the power of love. Kolose 3 ayat 14 dikatakan di sana, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yang kedua, supaya kita bisa sepakat, kompak, dan bersatu, kita harus punya kasih. Nah, kasih ini ada 4. Kasih agape, kasih storge, pileo, dan eros. Itu yang kita ketahui tentang masalah kasih dalam bahasa Yunani. Nah, Tuhan inginkan kasih di sini adalah kasih agape. Kasih agape itu kasih yang mau menerima orang lain apa adanya, seperti kasih Tuhan. Kalau kasih storge itu kasih saudara-sedarah.
saudara kandung saudara ya. Kasih phileo itu adalah kasih antar sesama manusia. Kalau kasih eros adalah kasih antar sesama lawan jenis. Nah, Tuhan ingin kita punya kasih Allah, kasih ilahi, kasih agape. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita punya kasih agape, kasih seperti kasih Allah, maka kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang. Kasih seperti itulah yang mempersatukan. Dalam Matius 5 kalau saudara baca di sana dikatakan, jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apa upahmu? Tuhan katakan juga, doakan dan berkati musuhmu. Itu baru kasih ilahi. Tuhan ingin kita punya kasih standar surga, Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya itu, maka akan terjadilah kekompakan, kesatuan, dan hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Jadi untuk bisa sepakat, bisa kompak, ini bisa terjadi dalam rumah tangga kita, gereja kita lebih-lebih, dan juga negara kita. Yang pertama harus satu visi, satu misi, satu hati. Lalu yang kedua harus punya kasih. Ya. Terus selanjutnya saudara, kita masuk bagian yang kedua. Pak, kalau saya punya kekompakan, punya kesepakatan seperti itu, kesatuan, kita bisa satu visi, satu hati. Dampaknya apa dalam hidup kita? Ini penting. Saya temukan ada 3 dampak kalau kita sungguh-sungguh sepakat di dalam Tuhan, kita sungguh satu visi, kita mau bersatu dengan yang lain. Yang pertama adalah, mari buka di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ada 3 dampak kalau kita punya kekompakan, kesatuan, kesepakatan karena kita punya kasih tadi itu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita rukun, maka Tuhan katakan Tuhan perintahkan berkat untuk datang. Bukan kita yang cari berkat. Tuhan perintahkan berkat untuk datang. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian langsung dari satu keluarga yang kebetulan tempatnya itu dulu kita sering pakai pelayanan pelepasan. Saya waktu itu masih dibimbing sama pembina rohani saya. Nah, kita pakai tempat itu saudara. Ada ruko di daerah dekat Pasar Turi sana. Nah, waktu kami sudah berapa kali pakai, akhirnya saya bisa kenal baik dengan keluarga itu. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak mengizinkan tempat Bapak ini dipakai pelayanan pelepasan? Ini kan urusan setan-setan, Pak. Saya bilang, apa Bapak nggak takut? Dia jawab, saudara, oh tidak. Saya bersyukur saya bisa serahkan tempat ini untuk dipakai pelepasan, karena sebelumnya saya sudah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi ini yang saya bisa persembahkan Tuhan, tempat saya boleh dipakai untuk melayani anak-anak Tuhan di sini. Jadi dia cerita, saudara. Jadi keluarga ini pernah mengalami kebangkrutan ekonomi, ini lama saudara sebelum pandemi. Mereka habis total. Nah akhirnya mereka sepakat, mereka tidak mau lagi hutang-hutang, mereka jual semua apa yang mereka miliki, bayar hutang satu-satu saudara. Dan tinggallah ruko yang mereka tempati itu, dan itu kosong saudara. Mereka bisa tenang karena semua hutang sudah terbayar, tidak ada lagi. Dulu kan gali lubang tutup lubang saudara ya. Tapi semua sudah terbayar, tapi itu tadi kosong. Tidak ada apa-apa, kendaraan semua nggak ada, dan mereka maaf saudara, itu tinggal gedung kosong dan mereka tidur itu pakai koran. Ya, tapi mereka bersyukur masih bisa hidup. Nah disitulah mereka berdoa, mereka cerita, Bapak ini cerita kalau sempat beberapa hari waktu itu dia nggak makan. Kalaupun ada makan, lebih didahulukan anak-anaknya saudara. Jadi kadang dapat beras berapa gitu, dimasak agak banyak pakai air saudara supaya bisa kenyang. Tapi ditambahkan anak-anak. Mereka hanya bisa berdoa, menyembah, doa nyembah, dan mereka berupaya satu dengan yang lain sudah tidak lagi gegeran. Sebelumnya, udah masalah utang segala macam, salib, suami istri gegeran kayak anjing sama kucing di rumah.
Sejak itu mereka bertobat, sudah tidak pikirkan lagi itu. Mereka cuma berpikir bagaimana mereka bisa sehati, mereka saling mengasihi, saling mau menerima, mengampuni, dan mereka akhirnya tiap hari itu ibadah. Sampai satu saat, saudara, Bapak ini berbicara, sempat kata sampai 2 atau 3 hari nggak makan. Dia bilang, Tuhan, nggak ada lagi makanan. Dan kami tidak akan mau hutang, tidak. Engkau sanggup memelihara hidup kami. Dia doa gitu, saudara. Habis itu sudah, sampai satu saat, saudara, pagi-pagi, waktu mereka habis doa pagi, pintu ruko mereka diketuk. Lalu waktu dibuka, itu ada seorang ibu di sana. Ibu itu berkata begini, Pak, saya minta maaf. Saya disuruh Tuhan datang ke rumah ini dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga di sini. Kalau saya tanya saya dari mana, sekarang Bapak Ibu tolong siap-siap, biar pakai pakaian baik, kita ke supermarket, kita belanja kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini saudara sampai bingung, ini siapa? Tapi ditanya-tanya namanya, ibu itu nggak buka tahu saudara. Akhirnya mereka berkemas lalu pergi ke supermarket, belanja saudara. Ya, sampai mereka juga sungkan gimana, tapi ibu ini yang datang, hamba Tuhan ini berkata, sudah langsung beli semua kebutuhan apa yang cukup. Dibeli semua saudara, ya beras, minyak goreng, segala macam sudah. Begitu pulang saudara, dan Bapak dicerita, di mobil ibu ini gak banyak ngomong. Diam aja. Sampai di rumah sudah diturunkan, selesai itu langsung pulang. Ya. Sekitar 2 minggu kemudian ibu itu datang lagi saudara. Dan ini terjadi berkali-kali. Sampailah Bapak ini bisa punya usaha sendiri dan akhirnya bisa berdiri sendiri. Setelah itu ibu itu tidak pernah kelihatan lagi. Pertanyaannya, siapa ibu itu? Saya percaya itu adalah utusan Tuhan. Ini nyata sudah, karena saya dengar langsung. Kenapa bisa demikian? Karena keluarga ini sepakat dan kompak. Kalau ada kesepakatan, Tuhan perintahkan berkat datang ke sana. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita sepakat, karena kita mengasihi, maka ada dampak yang luar biasa. Tuhan perintahkan berkat untuk datang. Lalu yang kedua, apa yang terjadi kalau kita sepakat, kita kompak karena kita punya kasih seperti itu? Buka Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 ayat 30. Dikatakan di situ, Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membawa lari 10.000 orang? Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Perhatikan. Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membawa lari 10.000 orang? Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Kalau ada 2 orang sepakat, Tuhan menyertai mereka. Kekuatan 1 orang bisa mengalahkan 1000, 2 orang bukan 2000, tapi berapa? 10.000. Ada pelipat gandaan, saudara. Jadi yang kedua, kalau kita sepakat, kita kompak karena kita punya kasih Tuhan itu, maka terjadi pelipat gandaan urapan kuasa doa. Terjadi pelipat gandaan urapan kuasa doa. Ya seperti kayak tadi. Ya, kalau misalnya si suami hanya doa sendiri, ya istri doa sendiri, ya Tuhan dengarlah. Tapi tidak akan sedahsyat kalau suami istri gabung bersama. Oh, itu luar biasa. Jadi ada pelipat gandaan urapan. Kayak dulu pernah saya sharing di sini saudara ya. Saya tidak tahu di sini apa yang sawo. Saya sama istri saya berdoa malam-malam. Jadi sebelum malam waktu mau tidur itu istri saya pimpin doa. Nah, waktu kami berdoa berdua saudara, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Roh Kudus bilang begini, urapi rumahmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, saya cuma tahu aja ya itu dari Tuhan sudah. Habis sudah selesai kami berdoa, istri saya tidur, saya ke ruang tamu, saya urapi rumah. Sudah selesai kami tidur. Besoknya hari Minggu, nah saya ada pelayanan sama istri. Ini sebelum pandemi saudara ya, itu 3 kali khotbah. Jadi di rumah nggak ada orang. Nah, terus rumah kosong. Sorenya kami pulang, ya agak jam-jam 8-an gitu, malam. Waktu kami buka pintu rumah kami saudara, ruang tamu kami, lantainya itu penuh kecoa saudara. Itu ada ratusan kecoa di situ.
Sampai istri saya waktu membersihkan lantai saudara, itu satu serok itu sudah penuh. Tapi yang luar biasa, itu semua sudah mati. Itu semua sudah mati. Pertanyaannya, dari mana itu kecoa datang? Rumah kami tutupan rapat semua kok. Istri saya orang yang bersihan. Ya, sebelum berangkat dia pel semua itu. Nggak mungkin ada kotoran, nggak mungkin. Itu kok bisa datang? Dan itu ratusan. Kalau 1-2 ekor kita masih ngerti lah dari kamar mandi. Ini ratusan. Dan yang luar biasa, semua sudah mati. Yang matikan itu siapa? Saya percaya itu kuasa Tuhan. Urapan kuasa doa jadi berlipat. Makanya saya sering sampaikan kepada jemaat, cobalah di rumah, suami istri itu doa bersama. Ada anak ajak saudara. Itu bukan cuma sekedar kumpul-kumpul biasa, enggak, itu ada kuasa Tuhan terjadi di situ. Kekuatan doa saudara itu jadi berlipat. 1 mengalahkan 1000, 10 mengalahkan 10.000, 2 mengalahkan 10.000. Kuasa urapan Tuhan jadi berlipat. Nah, terus yang ketiga, apa dampak kalau kita sepakat, kita kompak karena kita punya kasih itu? Yang ketiga adalah hadirat Tuhan hadir. Mari buka di dalam Matius 18 ayat 20. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Buka kita lihat contoh dalam 2 Tawarikh 5. Kita banyak buka ayat pagi ini ya saudara ya hari ini. 2 Tawarikh 5. Ayat 13 sampai ayat yang ke ayat 12 sampai 14. 2 Tawarikh 5 ayat 12 sampai 14. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, ya ini Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu perhatikan, serentak, itu sepakat di situ, kompak, memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Itu luar biasa. Mereka menggunakan alat musik yang berbeda-beda, ceracap, kecapi, kelentung, ya mereka naikkan pujian, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh sepakat kepada Tuhan. Dan awan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan hadir di sana. Ini luar biasa. Ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami kan, waktu penyembahan di gereja, ataupun juga di rumah, pasti merasakan ada urapan Tuhan di situ. Kalau kita kompak, kita sepakat, kita sungguh-sungguh satu hati menyembah Tuhan, karena kita mengasihi satu dengan yang lain, maka kuasa Tuhan akan terjadi di sana. Sedikit pengalaman saya saudara ya, maaf kalau cerita ini. Karena saya punya prinsip firman Tuhan ini bukan teori. Ya, saya kalau nggak ngalami, saya nggak cerita. Ini cuma teori. Saya tahu ini adalah ya dan amin, dan saya ngalami. Ini pelayanan waktu tahun 99 saudara. Ya, 99 2000 lah. Di situ awal-awal kami sama tim minta peneguhan dari Tuhan mengenai pelayanan kami pelepasan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Kau berkenan untuk pelayanan ini, biarlah Kau nyatakan kuasa-Mu. Tapi kalau tidak, nyatakan juga Tuhan. Ya, saya waktu itu dengan tim, kita minta tanda dari Tuhan dan peneguhan dari Tuhan. Itu perlu saudara ya sebelum kita melayani. Nah, jadi saya kumpulkan tim, teman-teman yang punya hati itu, lalu kita nyembah saudara. Nyembah. Waktu nyembah saudara, kita rasakan memang kuasa Tuhan turun saudara ya. Luar biasa sekali. Saya sampai waktu gitaran itu sudah sempat berhenti juga. Karena urapan turun, kuat sekali. Kuat sekali. Nah habis itu sudah selesai, itu kita nyembah ada sekitar 1 jam saudara. Asik sekali kita merasakan hadirat Tuhan. Nah yang luar biasa, setelah saya selesai dan tim semua selesai menyembah, nah, kita akan ngobrol.
Di situ saya sahabat tim baru pertama kali saya lihat saudara, itu seperti cahaya kecil berlewat saudara. Tak, 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 seperti kayak saya bintang-bintang kecil saudara. Saya sempat berpikir ini apakah cuma saya yang lihat ya? Ternyata tim juga lihat. Jadi lewat saudara, cak, tak, tes. Cak, tak, tak, tes. Dan itu nyata. Semua lihat. Saya langsung berkata sama teman-teman, ini tanda dari Tuhan. Dan sejak itu saudara, kuasa Tuhan luar biasa menyertai pelayanan kami berpasangan. Jadi lihat ya, begitu kita sepakat datang sungguh-sungguh, nggak pakai aneh-aneh, hanya ingin nyembah Tuhan, itu hadirat Allah luar biasa. Kami berapa kali alami saudara yang mereka kadang-kadang punya ilmu datang ke tempat kita, begitu nginjak ruangan langsung, itu urapan Tuhan ada di sana. Ya. Jadi bayangkan kalau hal seperti itu terjadi di rumah kita. Di gereja kita, betapa luar biasanya kuasa Tuhan menyertai kita. Makanya saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, undanglah kuasa Tuhan masuk dalam hadirat, dalam rumah tangga saudara. Miliki kasih itu. Sehingga akhirnya keluargamu itu bisa kompak, bisa sepakat, bisa bersatu. Karena begitu kalian sepakat menyembah Tuhan, saudara-saudara sepakat menyembah Tuhan, satu keluarga sepakat menyembah Tuhan, hadirat Allah yang luar biasa akan proteksi keluarga saudara. Jadi dampak yang ketiga kalau kita sepakat, maka hadirat Tuhan datang. Nah saudara, kita masuk yang ketiga. Bentuk kesepakatan. Ya. Saudara, saya dapatkan kesepakatan atau kekompakan itu ada 3. Yang pertama adalah sepakat antara kita dengan Allah. Pribadi sendiri kita dengan Allah. Mari buka Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, firman Tuhan di dalam kita dan kita hidup dalam firman Tuhan, Alkitab katakan mintalah. Apa saja yang kau kehendaki pasti akan Tuhan berikan. Ada kuasa Allah di sana. Itu yang pertama. Sepakat antara kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah sepakat antara kita dengan pasangan kita. Mari buka di dalam Matius 18. Ini tadi kita sudah buka. Kita lihat kembali. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jikalau 2 orang sepakat meminta apapun juga, maka apapun yang mereka minta Tuhan berikan. 2 orang ini bisa mewakili suami istri. Sepakat maka terjadi hal yang luar biasa. Tadi sepakat antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, sepakat kita dengan pasangan kita, terjadi yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah sepakat antara kita dengan jemaat Tuhan. Mari buka Kisah Rasul 1, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Rasul 1, ayat 12 sampai 14. Ini kisah para murid yang sepakat berkumpul di loteng Yerusalem. Apa yang terjadi di sana? Kita lihat di sini. Kisah Rasul 1 ayat 12 dikatakan di sana, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan, perhatikan saudara, sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ini sepakat antara kita dengan jemaat. Dan dampaknya apa? Kalau saudara baca terus ini, mereka terjadi kepenuhan Roh Kudus, Pentakosta. Jadi sepakat itu ada 3. Sepakat antara kita dengan Tuhan, sepakat antara kita dengan pasangan kita, lalu yang ketiga sepakat antara kita dengan jemaat Tuhan. Saudara, kita masuk bagian selanjutnya. Apa yang merusak kesepakatan itu?
Tadi kita sudah tahu kalau kita sepakat, baik antara kita dengan Tuhan, dengan pasangan kita, dengan jemaat Tuhan, hasilnya itu luar biasa. Berkat Tuhan diperintahkan, urapan berlipat, hadirat Tuhan hadir. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa yang bisa merusak kesepakatan itu? Apa yang bisa merusak kekompakan itu? Apa yang bisa merusak kesatuan itu? Hanya satu, yaitu egois. Saudara harus tahu ya, iblis itu tahu ayat-ayat hebat di Alkitab. Iblis itu tahu kalau anak Tuhan kompak, terjadi hal yang luar biasa. Makanya dia berusaha masuk dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, masuk dalam kumpulan anak-anak Tuhan, diacak-acak di situ. Dimunculkanlah orang-orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli orang lain. Dia hanya mau-maunya sendiri yang dilakukan. Kepentingan orang, perasaan orang, tidak peduli dia. Ini yang rusak. Mari buka Yosua pasal 7. Kita lihat contohnya di sini. Yosua pasal 7. Di sini pernah terjadi satu kisah bagaimana Israel kalah menghadapi satu bangsa yang kecil, yaitu bangsa Ai. Padahal sebelumnya mereka sudah mengalahkan Yeriko. Bangsa yang besar, yang temboknya luar biasa kokoh, itu hancur. Tapi dengan bangsa yang kecil ini kok nggak bisa? Ada apa? Perhatikan di sini. Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ternyata saudara, waktu Tuhan menyuruh Yosua menghancurkan Yeriko, Tuhan sudah kasih pesan. Nanti bisa baca Yosua pasal 6, satu pasal saudara. Tuhan katakan begini, kalau nanti kalian sudah menghancurkan Yeriko, barang-barang yang dikhususkan itu harus untuk Tuhan. Itu seperti emas saudara, kalau barang-barang dikhususkan itu seperti emas, kain bagus, itu untuk Tuhan. Nah, Akan, itu salah satu anggota daripada Yosua, itu senang dengan barang-barang itu. Emas, baju-baju yang bagus, itu diambil. Dan ini sudah merusak kesepakatan. Egois. Ya, dan itulah yang membuat pada waktu Yosua berhadapan dengan bangsa Ai yang jumlahnya sedikit, bangsa Israel kalah total di sana. Ini egois namanya. Akan hanya mikirkan dirinya sendiri, nggak mikirkan teman-temannya yang terbunuh itu akhirnya gara-gara dosanya dia itu. Ini egois. Tapi kalau saudara baca seterusnya, akhirnya Yosua datang ke Tuhan, minta ampun, dia tanya, kenapa Tuhan kami bisa kalah? Akhirnya Tuhan singkapkan, ada anak buahmu yang melanggar kesepakatan itu. Dan akhirnya Akan, ya sesuai dengan hukum Taurat pada waktu lalu itu, Akan dan semua keluarganya di bumi hanguskan. Dan selanjutnya kalau saudara baca Yosua pasal 8 dan 9, saudara bisa dilihat bagaimana Yosua kembali berperang, bangsa Ai dan semua sampai rajanya itu dibantai habis. Saudara, yang bisa merusak kekompakan, kesatuan, hanya satu, egois. Egois itu sangat bertolak belakang dengan kasih. Kasih itu mau mengerti orang. Kasih itu mau menerima orang apa adanya. Kalau egois tidak, kau yang mesti ngerti aku. Egois cenderung menuntut orang lain mengerti kita. Pecah pasti. Nah, yang jadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Ada orang bertanya begini, Pak, kalaulah di dalam rumah tangga atau dalam satu tim, ya, saya sudah berusaha lakukan apa yang sesuai dengan aturan yang ada. Tapi pasangan saya, tim saya nggak cocok dengan saya. Mereka cenderung melakukan sesuatu yang nggak pas dengan saya. Bagaimana saya menyikapinya? Pak, bagaimana saya menyikapi dalam tim saya itu ada yang egois? Bagaimana? Pak, bagaimana saya menghadapi istri saya yang egois? Pak, saya bagaimana menghadapi suami saya yang egois? Bagaimana? Saudara, tadi kan saya sudah beritahu bahwa sepakat itu ada 3. Sepakat antara kita dengan Tuhan, sepakat antara kita dengan pasangan kita, dan yang ketiga sepakat antara kita dengan jemaat. Kalaulah dengan pasangan kita sulit karena dia egois, kalaulah dengan jemaat Tuhan atau tim kita sulit karena mereka juga egois, saudara pertahankan yang pertama tadi. Saudara harus sepakat antara engkau dengan Tuhan. Jangan sampai gara-gara pasangan, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara tim yang lain, engkau kurang hubunganmu dengan Tuhan, itu jangan sampai.
Harus jaga hubunganmu dengan Tuhan. Nanti lihat dari kesepakatanmu dengan Tuhan, kesatuan dengan Tuhan, itu akan membuat sekelilingmu diubahkan oleh Tuhan. Contoh, mari buka 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Banyak contoh sebenarnya Alkitab saudara ya. Seperti tadi Yosua, kalau saudara baca kisahnya itu, dia datang ke Tuhan. Dia kembali bangun hubungan dengan Tuhan. Akhirnya terbukalah semua. Nah ini kasus yang lain saudara. Ini bagus tentang masalah Daud. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan saudara. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiringnya sekalian. Kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada waktu itu Daud diberi tempat oleh Raja Ahis. Nanti bisa baca pada pasal sebelumnya. Raja Ahis itu Raja Filistin saudara. Diberikan satu tempat yaitu kota Ziklag supaya Daud dan pengikutnya bisa tinggal di sana. Nah satu saat saudara, Daud ingin balas budi kepada Raja Ahis karena sudah tolong mereka. Jadi waktu itu Raja Ahis ada pertempuran di Yizril, Daud dan pasukannya berangkat ke sana, tinggalkan kota Ziklag, keluarga-keluarga mereka ditinggalkan di sana. Tapi Raja Ahis menolak bantuan Daud, disuruhlah pulang. Nah begitu Daud dan pasukannya pulang, kembali ke kota Ziklag, terlihatlah kota itu dibakar habis. Anak istri mereka, harta benda dijarah oleh bangsa Amalek. Bangsa Amalek, saudara tahu bangsa itu adalah bangsa yang buas saudara. Itu yang luar biasa kalau nindas orang. Makanya tidak heran, tadi Alkitab katakan tentara Israel menangis sampai enggak kuat lagi nangis. Karena mereka berpikir, aduh istriku diapain ya? Aduh anakku diapain ya? Stres. Daud pun juga ngalami sama, anak istrinya juga diculik saudara. Tapi yang parah saudara adalah tentara-tentara yang dipimpin Daud berusaha untuk bunuh Daud. Sudah enggak satu visi lagi. Udah ada gap. Tapi lihat apa yang Daud lakukan di sana. Apakah Alkitab berkata Daud segera melarikan diri? Tidak. Alkitab berkata dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu dia. Jadi dia jaga hubungan baik dengan Tuhan. Dia jaga kekompakan kesatuan hati dengan Tuhan. Itu. Dan akhirnya saudara, kalau saudara teruskan, coba kita buka, akhirnya dampak dari kesatuan itu, Daud dapat petunjuk dari Tuhan. Dan petunjuk itulah yang membawa Daud dan pasukannya kembali nyerang Amalek saudara. Itu saudara baca, nah coba kita baca ya. Ya di dalam 1 Samuel 30, ayat 18. Ini hasilnya. 1 Samuel 30 ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Begitu Daud, sekalipun teman-temannya sudah tidak lagi sepaham dengan dia, bahkan berusaha untuk bunuh dia, Daud tetap jaga kekompakan kesatuan hati dengan Tuhan. Dan akhirnya dia dapat hikmat, dibawalah pasukannya kembali perang pada Amalek dan terjadi kemenangan yang luar biasa di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini engkau mengalami masalah rumah tangga, atau masalah dalam tim saudara, saudara merasakan ada gap di sana, ada hal yang tidak sejalan dengan saudara, masih ada solusinya. Saudara harus tetap jaga hubungan baik dengan Tuhan. Doakan mereka. Nanti satu satuan akan jamah mereka dan akhirnya saudara dalam rumah tangga, dalam tim pelayanan bisa kembali satu visi. Ingat, yang bisa menyatukan itu adalah kasih. Makanya kita harus betul-betul mengasihi. Sekalipun orang itu mungkin juga benci, tetap doakan dan berkati mereka.
Maka nanti lihat, lewat sikap seperti itu Tuhan dengar doa kita. Dan apapun yang kita doakan akan Tuhan buat terjadi. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa kalau kita punya kasih, maka akan terjadi kesatuan, kekompakan. Dan kalau kekompakan itu terjadi, maka itu yang luar biasa pun akan kita alami. Ya, kuasa Tuhan akan terjadi, pelipat gandaan urapan berkat Tuhan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Hanya satu kuncinya, yaitu adalah kita harus satu visi dan harus punya kasih Tuhan. Saya hanya bisa berdoa dan berharap kasih Tuhan dan visi-visi yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita, boleh kita terapkan dalam rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, tim pelayanan kita. Sehingga kini kita bisa merasakan dampaknya yang luar biasa, kita boleh diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Engkau sudah ajar kami Tuhan supaya kami bisa memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Kami boleh memiliki visi sehati dengan pasangan kami, dengan tim kami, dan juga dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk bisa seperti itu, kami harus tanggalkan semua egois kami, kepentingan pribadi kami. Kami belajar untuk mengutamakan yang lain. Maka di situ akan muncul kasih Allah, akan muncul kekompakan. Kami belajar mengerti orang lain. Mungkin banyak orang berkata itu sia-sia, tapi hari ini kami tahu Tuhan, kalau kami mau sepakat, kami kompak, kami bersatu, karena ada kasih Tuhan di sana, hasilnya itu luar biasa. Tuhan perintahkan berkat, urapan kuasa doa jadi berlipat, dan hadirat Tuhan yang luar biasa itu menyertai kami. Jauhkan daripada kami Tuhan sikap egois, mau mementingkan diri sendiri, yang selalu minta orang lain untuk mengerti kami. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang hamba bisa sampaikan, yang Tuhan mau, dan hamba terbatas. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan yang akan meneruskannya, menyempurnakan penyampaian firman-Mu dan memeteraikannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan masuk dalam persembahan. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan memelihara kami. Jikalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami di masa-masa susah ini, Engkau tetap berkati kami. Kami akan memberikan Tuhan persembahan, dan kami percaya kami memberi ini karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah semua persembahan yang terkumpul boleh dipakai untuk penata layanan di gereja-Mu ini, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami sambut kesempatan untuk memberi persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanmu yang terbaik hanya bagiku. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku
Sorak-sorai yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang sama, diberkati, tetapi seringkali mengapa hasilnya berbeda? Karena tanah hati kita berbeda. Ada yang tanahnya tipis, ada yang mungkin penuh dengan semak duri, ilalang, boleh tumbuh. Ada yang mungkin tumbuhnya di atas batu-batuan. Biarlah kita menyediakan tanah hati yang subur, yang sungguh mau menerima kebenaran firman, dan meminta Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyediakan tanah hati yang subur, yang lembut untuk mendengar firman, menerimanya dan melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak-Mu, Tuhan menjawab. Kebutuhan keuangan, Tuhan sendiri memberkati di masa pandemi ini. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan juga boleh mengangkat setiap beban sehingga memberikan kelegaan, jalan keluar, kemenangan. Biarlah Tuhan Yesus boleh berjalan di depan kami, menyertai dan berperang bagi kami membawa kemenangan. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh menerima berkat jasmani, jiwani, rohani, bahkan berkat yang tidak terduga-duga turun atas hidup kami. Mari saudara kita mengaminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. God bless you. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.